Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya sudah banyak yang lapar ya. Ya, sekali lagi ya. Yang jawab salam saya dengan semangat. Insya Allah kita doakan cepat naik ke tanah suci. Dan juga cepat naik pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Direktur Polstat STS Ibu Dr. Erni Tri Astuti, Hemat, Wakil Direktur 1 Bapak Profesor Setia Permana PhD, Wakil Direktur 3 Bapak Yunarso Anang PhD, Ketua Prodi, Ibu dan Bapak dosen, serta seluruh pegawai Polstat STS yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ada pantunnya ya? Belum. Ya. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, hari ini bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pada hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara yang bertajuk, saya ambil belakangnya saja, Tarhib Ramadan, yaitu menyambut Ramadan. Di situ ada dua kata. Yang pertama kata tarhib, yang berarti luas, lapang, lega, plong. Jadi tarhib Ramadan adalah bertujuan untuk agar kita menyambut bulan Ramadan dengan seluruh kelapangan kita, keluasan hati kita, sehingga betul-betul kita bisa memantaskan diri kita menyambut bulan Ramadan. Dan kata Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdu, yang bermakna diantaranya membakar. Maka kita harapkan mudah-mudahan dengan tarhib Ramadan ini, sampai kita di Ramadan
bisa membakar semangat kita, semangat pengabdian kita, perjuangan kita, ibadah kita, sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Diharapkan juga membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Juga Ramadan kita harapkan bisa membakar seluruh penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, baik penyakit lahir ataupun batin. Penyakit lahir misalnya kolesterol tinggi, kemudian asam urat, kemudian darah tinggi, dan sebagainya. Kemudian juga penyakit-penyakit yang bersifat rohani, sombong, iri, hasud, ya ghibah, namimah. Dan memang ternyata bahwa puasa itu menyehatkan. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian sehat. Sehat di sini sehat jasmani dan juga rohani. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau bertanya. Kita sekarang ini berada di H- berapa? 13 apa 12? Bulan Ramadan ya. Ya, jadi katakanlah kurang lebih 2 pekan lagi lah ya. Kira-kira kita mengadakan tarhib Ramadan ini termasuk cepat apa lambat? Iya. Jadi kalau patokannya adalah sekarang, tren sekarang, maka ini termasuk lumayan. Ya, lumayan cepat gitu kan. Dibanding yang lain, karena yang lain ada yang belum mengadakan acara seperti ini, bahkan banyak orang yang belum ngeh. Ya, Ramadan mau datang mau kagak terserah. Tapi kalau dibanding, kalau kita patokannya kepada generasi terbaik umat ini, sahabat, maka ini sudah sangat terlambat. Karena sahabat Nabi dulu itu berdoa meminta dipertemukan dengan Ramadan, melakukan acara tarhib Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Ini seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 232, bahwa Nabi itu, sahabat Nabi itu senantiasa berdoa kepada Allah dan mempersiapkan dirinya menyambut Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ya, jadi kita ambil jalan tengahnya lah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sahabat Nabi, kenapa generasi terbaik, yang mudah-mudahan kita juga ikuti mereka, kenapa begitu bersemangat menyambut kedatangan bulan Ramadan? Ada apa gerangan? Maka mereka menyambut bulan suci Ramadan karena sedemikian banyak sekali keutamaan, banyak keistimewaan di dalam bulan Ramadan yang tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Kita ambil beberapa contohnya, misalnya yang pertama, bahwa bulan Ramadan itu kata Nabi, kalau bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi dari Bukhari Muslim. Kata Nabi, "Idza jaa Ramadan." Apabila Ramadan datang, artinya datang mulai sampai awal sampai akhir. Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya apa jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian? Artinya bahwa di bulan Ramadan hal-hal yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga itu dimudahkan. Betul ya? Terasa sekali yang tadinya malas ke masjid, begitu Ramadan langsung datang ke masjid. Betul ya? Walaupun mungkin awal-awal saja. Ya. Yang tidak pernah sholat malam itu pasti taraweh.
Ya, yang tadinya malas jadi rajin. Yang kedua kata Nabi, wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Artinya apa? Semua hal yang bisa menghantarkan ke neraka itu dipersempit, dipersulit. Makanya Bapak Ibu terasa sekali ya, di bulan Ramadan itu kita sulit untuk berdosa ya. Berbohong sulit, korupsi sulit, curang sulit, gitu kan? Kenapa? Karena memang pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Tidak ada orang yang di bulan Ramadan mau korupsi, paling tidak nanti aja ba'da Ramadan lah. Ya. Tentunya setelah Ramadan juga jangan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, wa suffidatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan itu dipenjara. Artinya apa? Artinya godaan-godaan. Manusia ini kan digoda dari dua aspek ya. Dari dua arah, godaan eksternal dan godaan internal. Internal itu dari diri kita sendiri, eksternal itu disimbolkan dengan setan. Jadi bulan suci Ramadan itu godaan-godaan eksternal itu sangat minim. Makanya tadi kita lebih gampang ibadah, ya kan? Puasa, ya puasa itu kalau di luar Ramadan, kita puasa Senin Kamis saja perjuangannya luar biasa. Ini 1 bulan, 30 hari, atau 29 hari. Itu karena godaan eksternalnya dihilangkan, diminimkan gitu. Yang tadinya kalau mau sedekah 50.000 itu harus istikharah dulu. Ya, kalau bulan Ramadan nggak perlu istikharah, itu gampang saja keluar. Betul ya? Ya, ini yang pertama nih. Ya. Yang kedua, kenapa sahabat begitu antusias menyambut kedatangan bulan Ramadan? Dan insya Allah kita semuanya. Karena bulan Ramadan ini di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran mengatakan di surat Al-Qadar, surat 97, ada 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 atau 84 tahun. Ini kalau kita beramal soleh pas di malam itu, maka kita mendapatkan kebaikan melampaui usia rata-rata kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata usia umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi tidak ada, kalau dalam setahun itu ada 360 malam, maka Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling baik, yang paling afdal. Kalau ada 360 hari dalam setahun, maka hari waktu jamaah haji wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari yang terbaik. Ya. Bahkan ada satu riwayat hadis Muslim, kata Nabi SAW, man yakumu lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang sempat bangun malam, ini di luar salat tarawih ya, ketika malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di akhir 10 akhir Ramadan, maka diampuni segala dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Luar biasa nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, karena di dalam bulan Ramadan ini ada ibadah yang cuma sekali setahun dan cuma ada di bulan Ramadan. Malamnya qiyam, siangnya siam. Hampir sama pengucapannya ya, qiyam, siam. Malamnya tarawih. Tarawih itu cuma di bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar Ramadan. Itu ada aja qiyamul lail. Qiyamul lail 11 bulan. Kata Nabi SAW, man qama ramadana, barang siapa yang sholat tarawih
imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan akan datang. Kemudian keesokan harinya puasa. Luar biasa. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena dasar iman dan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang kita merindukan dari suasana bulan Ramadan. Ada juga hadis Nabi yang mengatakan bau mulutnya saja orang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tapi di sisi Allah, Bu, ya, bukan di sisi teman. Ini jangan karena minyak kasturi lalu ditemanya. Ini di sisi Allah, ya, bukan di sisi teman. Maka dari itu pula ada ungkapan, meskipun ini bukan hadis, tidurnya orang berpuasa ibadah. Bagaimana cara memahami hadis itu atau ungkapan itu? Tidurnya orang berpuasa ibadah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau berpuasa, daripada kita bangun tetapi menggibah orang, menyebarkan hoax, memfitnah, ngadu domba, berbohong, curang, korupsi dan sebagainya, mendingan tidur. Betul. Ya, jadi kalau ada yang banyak tidur berarti takut berdosa. Begitu kita husnudzonnya, ya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang membuat kita sangat bersemangat untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Lalu apa implementasi dari tarhib Ramadan? Ada implementasinya dari tarhib Ramadan, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, menghadirkan suasana sukacita, bergembira. Ya, jadi tarhib Ramadan itu identik dengan sukacita. Jadi nggak boleh kita sedih nih, harus gembira, senang, karena tadi lapang kan, lega, plong, tanpa beban. Ya, itu implementasi pertama. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Pertama, karena orang beriman di dalam Islam itu menghadapi kebaikan kita selalu senang. Jadi kita senang kalau ditawari kebaikan. Sholat yuk, ayo. Senang orang diajak sholat. Puasa yuk, ayo. Senang orang diajak puasa. Sedekah yuk, ayo. Haji yuk, ayo. Ngopi yuk. Makan yuk. Ayo gitu kan. Makan baik kan, kopi baik. Yang penting jangan kopi Mirna kan. Itu bisa mati tuh. Jadi itu pertama prinsip. Jadi kalau kita menghadapi ajakan kebaikan, maka selalu disambut dengan kebaikan. Ada orang baik, kita sambut dengan baik. Yang kedua, karena ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk minimal menjadi calon peserta kompetisi di dalam Ramadan. Kita tahu banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, ya sahabat kita yang Ramadan lalu masih bersama dengan kita, sekarang sudah tiada telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karena insya Allah dengan Ramadan berarti kita punya peluang, punya kesempatan untuk mendapatkan peluang-peluang kebaikan, keberkahan yang tadi diantaranya disebutkan ya, tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Itu implementasi yang pertama ya. Jadi bawaannya kalau sudah tarhib ini harus makin senang, makin sukacita, makin ceria. Yang kedua, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajabah
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sekarang kita bulan Sya'ban nih. Ya, jadi kata ulama, tahun itu seperti pohon. Seperti pohon. Bulan Rajab itu seperti waktu untuk menumbuhkan daun. Sya'ban waktu menumbuhkan dahan. Ramadan waktu untuk memetik buah dan memanen. Jadi banyak berdoa, ingatkan anak-anaknya, ingatkan orang-orang di rumah, ya istrinya, suaminya, saudaranya, mungkin banyak orang lalai. Mari perbanyak berdoa. Ada juga doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Mungkin ini bagus dibaca sama-sama ya. Saya baca, Bapak Ibu ikut ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Artinya bagus sekali. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, terbitkan kepada kami bulan Ramadan. Bil amni wal iman, dengan aman dan iman. Jadi kita pengen keamanan, dan dengan aman iman kita meningkat. Wassalamati wal islam, kita pengen selamat, juga Islam kita makin baik. Ya, prestasi kita semakin meningkat. Nah, ini bagus kata guru-guru kita, dibaca bersama-sama keluarga kalau bisa malam pertama bulan Ramadan. Jadi ini usulannya, kalau bisa gak kira-kira ya? Jadi malam satu Ramadan itu usahakan sudah di rumah sebelum maghrib. Bisa gak kira-kira? Ya? Mulai jam 3. Iya. Nah itu, jadi ada kesempatan kita baca doa ini sama-sama keluarga di rumah sambil makan-makan. Setelah itu siap-siap masjid untuk tarawih malam pertama ini. Ini bagus sekali ini. Ya. Dan minta kepada Allah, minta apa saja ya dengan Ramadan, keberkahan Ramadan. Yang ketiga, implementasi ketiga dari tarhib itu adalah mempersiapkan diri. Jadi kalau sudah tarhib artinya siap. Tarhib itu artinya siap. Apa yang harus dipersiapkan? 3 hal. Yang pertama, persiapan fisik. Ya, puasa ini ibadah fisik. Ya, jadi tentu fisik kita harus kita kondisikan. Makanya Nabi SAW, kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim, ma lam arahu sha'iman min syahrin aktsar min siyamihi min Sya'ban. Belum pernah saya melihat beliau berpuasa sebanyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Kata ulama mengomentari perkataan Aisyah ini, salah satu hikmah kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu adalah untuk pemanasan, pembiasaan. Makanya ada orang karena tidak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba puasa Ramadan langsung naik asam lambung, ulu hati. Ini karena tidak pemanasan ya, siapa yang kita olahraga. Jadi pertama persiapan fisik. Yang kedua, persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Jadi mumpung ada beberapa hari ini kesempatan kita untuk buka-buka lagi catatan tentang Ramadan, tentang puasa, tentang taraweh, ya, tentang zakat mal, zakat fitrah, apa-apa yang membatalkan puasa, apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, apa yang tidak membatalkan, ya, dan seterusnya. Tentang Al-Quran, Masya Allah, bulan Al-Quran, ya, buka-buka lagi buku-buku tentang Ramadan. Kemudian yang ketiga,
yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan rohani. Ya. Kesabaran kita, keikhlasan kita, itu kita persiapkan. Karena saum itu apa artinya, jamaah sekalian, Bapak Ibu? Saum itu artinya al-imsak, sabar. Makanya dalam Al-Quran, puasa itu biasa diidentikan dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was salat. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah melalui salat dan as-sabri as-saum. Jadi kalau orang tidak sabarnya, suruh dia rajin puasa. Jadi imsak, sabar, dan filosofi puasa luar biasa nih. Menahan diri. Kita bisa menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan karena belum waktunya. Betul ya? Ada es cendol. Halal apa tidak es cendol? Halal. Kapan boleh dimakan? Habis maghrib. Jadi orang Islam itu disiplin. Kolak halal apa tidak? Halal kapan halalnya? Habis maghrib. Nasi uduk halal apa tidak? Halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Istri sendiri halal apa tidak? Kok gak kedengaran? Halal apa tidak? Halal. Kapan? Kapan halalnya? Ba'da tarawih lah. Buru-buru amat ba'da maghrib. Ba'da tarawih biar waktunya agak panjangan ya. Ya, jadi luar biasa. Ya. Jadi filosofinya Bapak Ibu sekalian, kalau saja terhadap hal-hal yang dihalalkan kita bisa menahan diri, bisa sabar, apatah lagi yang diharamkan. Makanya orang kalau kita terapkan puasa dalam diri kita, tidak ada orang yang melanggar aturan, tidak ada orang korupsi, tidak ada orang yang curang. Ya, karena yang halal saja kita bisa kendalikan, apalagi yang memang sudah jelas-jelas diharamkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, implementasi tarhib yang terakhir, yaitu kita harus punya target. Harus punya target di bulan Ramadan ini. Misalnya, ini contoh nih. Kita harus mencanangkan target 1 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, minimal. Insya Allah, ya. Minimal khatam 1 kali dalam sebulan. Maka 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz berarti setiap ba'da sholat, baca minimal 4 halaman, 2 lembar. Kalau tidak, nggak berhasil. Yang kedua, usahakan bisa membaca 1 buku selama bulan Ramadan. Buku tentang Islam. Saya aja di kelas membiasakan mahasiswa saya di sini, ya, setiap bulan 1 buku. Ya, ekstra tugas mereka. Dan bagus, membuka wawasan. Nah, kemudian usahakan salat tarawih tiap malam. Jangan pernah ketinggalan salat tarawih. Karena pasti kita menyesal. Kalau qiyamul lail itu bisa di luar Ramadan. Ya, sedekah bisa di luar Ramadan. Baca Quran bahkan bisa di luar Ramadan. Tapi tarawih cuma di bulan Ramadan. Jadi usahakan, pokoknya canangkan, targetkan tidak ada alfa di dalam Ramadan untuk salat tarawih. Insya Allah. Nah, kemudian juga misalnya sedekah setiap hari. Misalnya sedekah 10.000 setiap hari, 20.000 setiap hari, atau 50.000 setiap hari. Setiap hari itu. Insya Allah dengan implementasi tarhib Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita dan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar sampai, tapi sampai dalam keadaan sehat, sampai dalam keadaan optimal dan maksimal. Karena banyak orang sampai sudah disampaikan sama Allah, tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi saya sering menganalogikan ini, Bapak Ibu sekalian. Orang yang semangat tarhib Ramadan itu sama dengan orang yang semangat pengen pergi haji. Jadi nabung sampai jual kebun, jual rumah, pergi haji. Sampai di tanah suci ngapain? Bengong. Tidak ada persiapan.
Betapa banyak orang minta kepada Allah disampaikan ke Ramadan. Begitu Allah sampaikan di Ramadan, nggak ngapa-ngapain. Ya sama aja. Jadi sekedar rutinitas tahunan saja. Nah, mudah-mudahan dengan tarhib ini, dengan persiapan-persiapan ini, insya Allah kita bisa merasakan bahwa Ramadan tahun ini 1445 Hijriah lebih bermakna dan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, insya Allah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pantunnya lagi, ya. Sore hari membeli obat batuk. Ya. Pulangnya ketemu si manis. Ibu bapak kelihatannya sudah ngantuk. Tenang, tausiahnya sudah habis. Billahi taufiq wal hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.